Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun al muttaqun as-shadiqun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ummahat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah untuk melanjutkan kajian kita tentang manajemen konflik keluarga. Pada pembahasan tentang solusi konflik, kita sudah membahas dua di antaranya, yaitu yang pertama kemarin adalah kembali kepada syariat. Ini adalah cara yang paling adil dan paling baik akibatnya di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah tidak melibatkan orang ketiga kecuali terjadi kedoliman atau untuk bertanya karena kita tidak memahaminya secara syariat. Kemudian yang ketiga yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah mengontrol emosi. Jadi ketika ada masalah di antara suami istri, maka itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman di dalam hati kita. Perasaan yang tidak nyaman ini mungkin perasaan yang paling ringan gitu. Ada beberapa konflik yang terjadi di antara suami istri yang kita rasakan bukan sekedar tidak nyaman, tapi mungkin ada marah, kecewa, dendam, jengkel, dan kadang-kadang bercampur-campur di antara semua itu. Dalam kondisi ketika kita sedang marah, kecewa, jengkel, dendam seperti ini, maka sangat mungkin kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik. Akhirnya keluarlah kata-kata atau tindakan-tindakan yang pada akhirnya akan kita sesali karena pada saat mengucapkan kata-kata itu atau melakukan tindakan-tindakan itu, kita dalam keadaan tidak bisa mengontrol diri dengan baik. Saya menemukan ada orang-orang yang rumah tangganya bermasalah, kemudian mereka mengucapkan kalimat-kalimat atau melakukan tindakan-tindakan sesaat seperti melampiaskan kemarahan yang justru bukan menemukan solusi, sesaat sepertinya puas karena bisa menyalurkan rasa marah itu, tetapi beberapa kemudian malah menimbulkan masalah baru. Apa yang kita pendam selama ini ternyata akhirnya diketahui oleh pasangan, karena orang itu kalau sedang marah, sedang emosi, sedang kecewa, karena dia tidak bisa mengontrol diri, akhirnya apa yang ada di dalam dirinya itu akan keluar. Ada satu perkataan yang menarik dari Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, wa kama inul qulubi tadharu indal mihan, dan apa yang tersembunyi atau terpendam di dalam hati akan tampak ketika terjadi berbagai ujian. Jadi orang itu kalau dalam keadaan normal ngomongnya bisa urut, bisa sistematis, bisa baik, bisa menyenangkan orang lain, kata-katanya terpilih karena kondisi normal. Tapi nanti kalau dia merasa kecewa atau marah sedikit saja, bisa jadi kata-kata yang keluar itu sudah enggak benar, sudah kacau gitu. Misalnya Anda ketemu orang yang kalau pas berbicara di depan orang banyak sebagai ketua RT atau kepala desa itu ngomongnya bisa baik. Assalamualaikum kepada rakyatku yang tercinta, bla bla bla, itu bisa urut gitu. Tapi Anda akan terkejut ketika dia ternyata marah sama istrinya, itu bisa semua nama-nama binatang dikeluarkan gitu. Dan begitu kita ingatkan, Pak, Mbok jangan marah sama istri itu, dia malah kadang-kadang semakin kalap. Udah nggak usah ngatur-ngatur, urusan saya dengan keluarga saya, kamu nggak usah, kamu orang lain nggak usah tahu masalah rumah tangga. Kadang-kadang kita heran, loh ini bapak ini kayaknya sopan banget ketika ngomong depan orang banyak, tapi ketika marah kok jadi kayak gitu gitu. Kita kadang-kadang kaget. Gitu. Sebenarnya nggak kaget sih, karena aslinya ya memang seperti itu. Contoh yang sederhana saja misalnya begini. Anda punya teman yang
suka kulineran. Saya yakin di sini banyak gitu ya, orang suka kulineran. Dia sukanya mie, aneka macam mie dia suka. Mulai dari mie letek sampai mie apa gitu ya. Udah. Terus Anda mengatakan, itu ada rumah makan baru buka. Katanya sih mie-nya enak dan ini baru promo. Terus minumnya juga aneh, apa? Minumnya itu es degan rasa jahe. Coba aja dicoba, enak. Saya kemarin baru dari Banjarmasin, ternyata ada salah satu tujuan kuliner di sana adalah es degan rasa jahe dengan komposisi yang tepat. Ternyata rasanya enak, lumayan. Coba aja nanti pas Ramadan suami dibikinkan itu es degan rasa jahe. Nah, karena pada dasarnya teman Anda suka kuliner, suka nyami, dan ini promo, jadi salah satu cara menikmati makan enak dengan harga murah itu adalah mencari restoran yang sedang promo. Dan mungkin Anda bikin grup, se-Solo Raya kira-kira setiap hari ada warung makan baru buka. Nah, biasanya warung makan baru buka itu mesti ada diskonnya, ada promonya, beli satu, makan gratis satu, bawa pulang, atau beli makan satu gratis minum, ya kayak gitulah namanya orang baru buka. Kalau langsung harga normal nggak ada orang yang masuk. Nah, karena ini informasinya seneng, teman Anda juga seneng. Dan yang ketiga, dia suka apa? Gratisan gitu. Jadi ini tawaran yang menarik. Dia suka menu mie gitu ya, sedang promo harganya murah, digratisi lagi, maka dia iya aja. Sampai kemudian Anda berangkat dengan teman Anda tadi, kemudian meluncur ke arah warung itu. Qadarullah tutup. Nah, qadarullah tutup. Nah, ketika melihat tutup itu, kira-kira kalimat apa yang keluar dari lisan teman Anda itu? Ya Allah, tutup berarti bukan rezeki saya. Ya udahlah, kapan-kapan kesini lagi. Apa gitu? Atau dia ngomong, oh, kalau tahu tutup tadi aku di rumah aja nggak kesini, capek-capek ternyata tutup. Nah, berarti aslinya dia, teman Anda ini, Anda harus mulai waspada, karena dia aslinya adalah teman yang hanya suka ketika semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan. Dia paling tidak suka kalau hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Anda harus mulai waspada, karena aslinya itulah yang ada dalam dirinya. Jadi apa yang ada dalam hati manusia kita tidak tahu, itu rahasia. Tetapi itu seperti air dalam gentong. Ada gentong besar, kita nggak tahu di dalamnya itu airnya jernih atau keruh, menyegarkan atau badek, gitu ya, kita nggak ngerti. Nah, taunya adalah ketika nanti ada orang ngambil gayung, kemudian gayung itu dipakai untuk ngambil air. Nah, begitu keluar kita bisa lihat, oh ternyata airnya jernih. Nah, isi hati manusia itu serupa air di dalam, ya, dalam gentong. Sementara lisan itu seperti gayungnya. Jadi perhatikan omongan-omongan orang justru ketika secara spontan dia mengucapkan, karena itulah yang aslinya ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Maka di sini wagama inul qulubi tatharu indal mihan, dan apa yang tersembunyi di dalam hati itu akan keluar ketika orang sedang mendapatkan tekanan, orang sedang mendapatkan ujian, orang sedang mendapatkan masalah. Perasaan tidak enak itulah yang memicu dia untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, ketika orang itu berselisih dengan suaminya atau dengan istrinya, dia marah, dia kecewa, maka sangat mungkin itu keluar. Dan ada beberapa yang sifatnya traumatis, begitu mendengar, ternyata kita jadi kaget, oh ternyata selama ini yang tersimpan dalam pikirannya itu seperti itu. Dan beberapa di antara tindakan ini ternyata berkonsekuensi hukum. Maksudnya berkonsekuensi hukum itu misalnya begini, ada suami yang marah, kemudian dia ngomong, ya udah, aku udah bosan nikah sama kamu, cukup sampai di sini misalnya. Dia nggak sadar bahwa itu sepertinya mengeluarkan kemarahan, tapi secara hukum itu dia menceraikan istrinya. Jadi ada beberapa orang yang hanya cuma bisa nangis. Kenapa? Omongan bapak itu membuat bapak dengan ibu sekarang sudah bukan suami istri. Itu yang saya katakan, beberapa omongan dan beberapa tindakan itu akhirnya berkonsekuensi hukum. Mukul istri, istrinya nggak terima, kemudian melakukan visum ke rumah sakit, akhirnya melaporkan suaminya. Ada loh istri melaporkan suaminya sendiri gara-gara dipukul suami lebam-lebam.
Gitu loh. Jadi itu namanya berkonsekuensi hukum, baik hukum ya secara negara seperti tadi istri yang melaporkan suaminya atau suami melaporkan istrinya, atau berkonsekuensi secara agama. Jadi kalimat misalnya istrinya jengkel kemudian ngomong ya udah aku nggak kuat lagi ceraikan aku, terus suaminya bilang ya udah kamu tak cerai, nah, itu kan sudah jatuh cerai betul gitu loh. Nah, akhirnya setelah itu mereka cuma bengong, ketika sadar pengen kembali jadi suami istri ternyata nggak bisa karena ngomong seperti itu sudah 3 kali, nah, sudah cerai 3 nggak bisa balik. Saya pernah menemukan orang-orang yang kalau ngomong, kalau pas marah itu ngomongnya cerai. Bahkan saya pernah ketemu seorang perempuan pakai cadar, itu kalau suaminya marah itu ngomong cerai. Saya tanya, sudah berapa kali Bapak ngomong cerai, Bu? 100 kali lebih, Ustaz. Padahal yang namanya menceraikan istri cuma 3 kali, bonusnya kebanyakan kalau sampai 100 kali itu. Coba Bapak suruh ke sini. Kemudian kita ngobrol, saya minta dia cerita secara utuh. Akhirnya ya saya harus katakan, Bapak maaf, secara hukum agama Bapak dan Ibu bukan suami istri lagi. Karena Bapak sudah melampaui batas maksimal menceraikan. Menceraikan yang bisa balik lagi itu cuma 2 kali, Pak. Nanti kalau ngomong cerai yang ketiga sudah rampung, sudah talak bain kubro. Lah gimana Ustaz? Ya gimana lagi, secara hukum nggak boleh. Atas nama kemanusiaan boleh nggak balik? Nggak, atas nama agama nggak boleh. Karena sekarang baru sadarnya sekarang, dulu itu nggak sadar gitu. Nah itu namanya disesali akhirnya. Saya pernah mendapatkan satu pengaduan dari pasangan suami istri dari Sumatera sana. Jadi mereka pada waktu menikah itu istilahnya modal dengkul, nggak punya apa-apa. Sampai mereka pernah tidur itu di terminal gara-gara memang tidak punya tempat untuk istirahat. Qadarullah, akhirnya rezekinya mulai membaik, sampai kemudian mereka sudah sampai pada level jadi eksportir, jadi sudah ekspor impor. Cuma memang si istri lebih dominan daripada suami dalam masalah nafkah. Nah, pada suatu hari istrinya itu menyiapkan surat menyurat di mana di dalam amplop itu harus dikasih logo, jadi pakai stempel yang ada logonya. Si istri ini minta sama suaminya, tolong ini distempeli. Oh, cuma nyentempeli aja loh. Tapi apakah memang suaminya tidak tahu atau memang capek, nggak ngerti, tapi kasusnya adalah stempelnya itu kebalik gitu loh. Jadi tulisannya misalnya SMP Muhammadiyah gitu, ternyata kebalik, jadi bacanya harus miring gini gitu. Nah ini kan nggak patut kalau dikirimkan ke klien, kita nggak profesional, stempel aja salah. Akhirnya si istri itu ngomong sama suaminya, Mas kalau kamu memang capek istirahat aja, nggak usah bantu. Nanti kalau kayak gini aku malah ngulangi lagi karena ini nggak kepake. Saya nggak tahu situasinya seperti apa, tapi waktu itu perkataan si istri membuat suaminya marah. Akhirnya ngomong, sekarang kamu udah gitu ya sombong sama suami, mentang-mentang kamu sekarang berhasil secara ekonomi, kamu meremehkan aku. Nah pada saat marah seperti itu suaminya langsung ngomong, kamu tahu nggak sebenarnya aku selama ini tuh tidak mencintai kamu. Ya ngomong spontan gitu aja. Istrinya kaget. Nah setelah sadar suaminya itu minta maaf sambil cium-cium kaki istrinya bilang tidak. Pokoknya aku minta cerai. Ternyata kamu selama ini tidak mencintai aku. Suaminya mau gulung-gulung ya terserah. Jadi itu disembunyikan bahwa aku menikahi kamu nggak cinta, itu disembunyikan sekian tahun. Ternyata keluar hanya pada saat dia marah dan ternyata istrinya betul-betul nggak mau memaafkan. Berarti buat apa aku melanjutkan pernikahan dengan kamu? Kamu tidak mencintai aku. Tak pikir kamu selama ini mengerti bla bla bla. Akhirnya bercerai. Nah suaminya gimana caranya minta maaf, bagaimana caranya istrinya itu kembali? Nggak bisa, istrinya sudah menutup hati. Tidak, titik. Itu yang saya katakan ada beberapa kata yang akhirnya kita sesali. Ada seorang suami marah sama istrinya. Saking marahnya dia tidak bisa mengontrol, akhirnya mukul istri. Pukul kena sekitar sini, toeng. Istrinya memang dasarnya telinganya sedang sakit, begitu dipukul gendang telinganya pecah. Akhirnya apa? Akhirnya ya jadi tuli. Cantik-cantik kalau tuli gimana coba? Ya sudah habis itu nangis aja gitu loh. Coba nanti tidak emosi, tidak mukul kan tidak terjadi itu. Ada barang langsung dipecah, dibanting, kan orang-orang sedang marah itu kayak gitu.
Orang sedang marah itu cenderung menggunakan otak reptil. Otak reptil itu nggak mikir, yang penting menyelamatkan diri, yang penting membela diri. Contohnya begini, Anda dalam keadaan normal ditanya, apa yang kamu lakukan kalau terjadi gempa bumi? Jawabannya bagus. Saya kenakan jilbab saya ambil anak saya yang ada di kamar, saya keluar rumah, nyari tempat yang lapang. Jadi kalau gempa bumi itu Anda perginya ke lapangan. Jadi kalau nanti ada gedung-gedung yang runtuh, Anda tidak tertimpa. Itu jawaban normal. Begitu ada sedang mandi, ternyata gempa bumi. Jangankan kok anaknya yang di kamar, bajunya aja lupa kok gitu loh. Tiba-tiba lari keluar. Kemarin ada video begitu, bapak-bapak keluar itu ada gempa bumi, nggak pakai baju gitu loh. Kenapa? Karena ingin menyelamatkan diri. Ketika ditanya normal, jawabannya nggak begitu. Tapi ketika dalam kondisi terancam bahaya, yang terjadi bukan begitu juga gitu loh. Itu menunjukkan bahwa orang itu kalau sedang dalam keadaan merasa terancam, marah, kecewa, sangat mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak dia kontrol. Nah, beberapa tindakan itu melukai pasangan, melukai hatinya dengan kata-kata kasar, melukai fisiknya dengan pukulan atau kekerasan, dan beberapa diantaranya berkonsekuensi hukum. Itu cara hukum ternyata sudah jatuh cerai, misalnya begitu. Nah, berarti nanti kalau kita membicarakan tentang bagaimana cara menghadapi masalah-masalah rumah tangga, kita harus menjadi orang-orang yang bisa mengontrol diri dengan baik berarti. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya akan membacakan satu kisah. Ya, satu kisah. Nggak kelihatan. Jadi kisah ini menceritakan tentang seorang sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Badri. Pada suatu hari Abu Mas'ud Al-Badri itu marah karena pembantunya melakukan kesalahan. Akhirnya dia mukuli pembantunya itu dengan cemeti, dengan cambuk, dengan pecut. Pada saat dia sedang memecut itu, dia mengatakan, kuntu adribu hulaman li bisauti fasami'tu sautan min khalfi i'lam Aba Mas'udin falam afhami sauta minal ghadab. Aku pernah memukul pembantuku dengan cemeti dan aku mendengar suara di belakangku, wahai Abu Mas'ud, tapi aku tidak paham suara itu karena sedang dalam keadaan marah. Jadi orang kalau marah itu dia mendengar suara tapi dia tidak memahami suara itu. Dia cuma itu ada suara tapi dia nggak paham karena pikirannya sedang tidak ke situ. Saya katakan tadi, orang kalau sedang marah itu dia dikuasai emosinya, dan yang berlaku kemudian dia tidak bisa berpikir jernih karena dia didominasi oleh otak reptilnya. Maka orang dalam marah itu cenderung tidak bisa berpikir jernih. Coba Anda nasihat orang marah, mbok wis topak, mbok aja dikaplekni anakmu kuwi. Kowe rasa ngatur-ngatur urusanku lah kan. Enggak kepake toh nasihat Anda. Nah, di sini dikatakan saya sedang memukul pembantu saya dengan cemeti, kemudian saya mendengar suara di belakang saya, tapi saya tidak paham. Ya. Falam afhami sauta minal ghadab. Saya tidak bisa memahami suara itu, maksudnya artinya apa, saking marahnya. Falamadana mini idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ternyata orang itu makin mendekat, saya kaget, ternyata dia Rasulullah. Nah, begitu lihat Rasulullah kaget. Langsung berhenti. Nah, pada saat berhenti itulah Rasul mengatakan, i'lam Aba Mas'udin, i'lam Aba Mas'udin. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Kemudian saya melihat Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan, wahai Abu Mas'ud, wahai Mas'ud, saya lemparkan cemeti saya, cambuk saya lemparkan. Kemudian Rasul mengatakan, i'lam Aba Mas'udin, anallah aqdaru alika minka ala hadal ghulam. Sesungguhnya Allah lebih berkuasa kepadamu daripada kuasamu kepada pembantumu ini. Jadi kalau kamu sekarang merasa ini pembantumu, kamu bisa mencut sesukamu,
nanti kalau ternyata dosa, nanti Allah mencut kamu lebih mampu lagi, maksudnya begitu. Allah lebih mampu kepadamu daripada kemampuanmu kepada pembantumu ini. Nah begitu Rasul mengatakan begitu, saya langsung berhenti, tidak melanjutkan cambukan itu. Kemudian Abu Mas'ud mengatakan, la adribu mamlukan ba'dahu abadan. Setelah itu saya tidak pernah lagi memukul pembantu-pembantu saya yang salah dengan cemeti. Nah dari riwayat ini menunjukkan bahwa kalau orang itu sedang marah, dia mendengar suara tapi dia tidak memahami suara itu. Jadi kalau Anda nanti sedang bertengkar sama suami, rasa ngomong wis to, kowe ngomong ra krungu gitu loh. Krungu ning ra mudeng, dadi di mata dia cuma mulut mangap-mangap tok itu. Akhirnya keplak wae gitu loh. Jadi orang sedang marah itu jangan nasihati, capek. Orang kalau kita menasihati orang itu dalam keadaan tenang, diem. Nek dia sedang marah dan nasihati, enggak, itu cuma memicu pertempuran lagi, memicu kemarahan. Dan dari riwayat ini orang sedang marah itu dikandani apa-apa tetap ramudeng. Saya marah sama pembantu saya cambuk dia. Pada saat saya cambuk, saya mendengar suara, tapi saya tidak paham itu suara apa, karena saking marahnya. Tiba-tiba orang itu mendekat, saya lihat itu Rasulullah, ya saya mandek no, Bang Rasulullah kok. Nah begitu saya mandek, Rasul baru ngomong, wahai Abu Mas'ud, Allah itu lebih mampu loh, lebih kuasa loh atas dirimu daripada kuasamu kepada pembantumu ini. Saya diam. Akhirnya sejak saat itu saya nggak pernah lagi mencambuk pembantu saya kalau mereka salah. Jadi pada waktu tadi dia sedang mencambuk itu, suaranya karena orangnya nggak ngerti siapa, nah dia cuma mendengar suara, tapi saya tidak paham karena saya tenggelam dalam kemarahan itu. Jadi ini menunjukkan kalau orang sedang marah itu memang tidak bisa mengontrol emosi. Maksudnya begitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke tadi. Pada suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat namanya Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah pada waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kewajiban seorang suami kepada istri? Apakah kewajiban seorang suami kepada istri?" Jadi orang menikah itu harusnya sudah punya ilmu tentang apa hak dan kewajibannya dalam pernikahan. Ini penting. Karena banyak orang menikah itu nggak ngerti apa kewajibannya, apa haknya, sehingga haknya tidak diberikan, dia diam saja. Kemudian banyak orang cuma minta haknya tapi nggak menjalankan kewajibannya. Itu nanti yang membuat rumah tangga jadi berat dijalani. Karena apa? Kita hanya memberi tapi tidak mendapatkan kembalian. 1 tahun, 2 tahun mungkin nggak ada masalah. Anda sedang cinta-cintanya sama suami kok, tapi setelah 15 tahun akan ada masalah. Nah, Muawiyah bertanya, apa kewajiban seorang suami kepada istri? Waktu itu Rasul menjawab ada 5. Coba perhatikan yang 5 ini. 1, Rasul mengatakan antut imaha idza ta'imta. Kamu kasih makan kalau kamu makan. Jadi Rasul mengatakan kepada para laki-laki, kalau kamu makan, berilah istrimu makan. Itu sabda Rasul inilah yang menjadikan saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata laki-laki itu kalau punya makanan tidak ingat istri, tidak ingat anak. Jadi laki-laki kalau makan ora kelingan bojo, ora kirmah. Maka Rasul mengatakan kalau kamu makan, kasihlah istrimu makan. Secara umum laki-laki itu kalau punya makanan berarti tidak ingat istri. Ini berbeda dengan perempuan. Perempuan itu kalau punya makanan ingat suami, ingat anak. Dalilnya apa? Dalilnya Aisyah waktu itu dikasih makanan tetangga, hais. Kemudian Aisyah mengatakan, "Fakhabatu lahu minhu wa kana yuhibbul hais." Maka saya simpan makanan itu untuk Rasulullah karena saya tahu beliau menyukainya. Nah, kata-kata ini menunjukkan istri yang baik adalah istri yang tahu apa makanan kesukaan suaminya, apa minuman kesukaan suaminya, apa tindakan-tindakan yang membuat suaminya merasa nyaman. Itu. Maka Aisyah mengatakan wakana yuhibbul hais, Rasulullah itu menyukai makanan hais, makanan dari kurma. Maka saya simpan ini untuk beliau. Itu menunjukkan seorang istri itu kalau punya makanan ingat suami.
Jadi kalau saya ngomong sama bapak-bapak, nuwun sewu Pak, kalau misalnya Anda mampir ke satu restoran, sudah bayar, ternyata masih sisa, jangan malu kalau istri Anda datang ke kasir untuk dibungkus. Sayang, bayarnya habis nggak habis bayarnya sama kok. Mending dibawa pulang. Bahkan saya pernah menemukan orang bawa pulang apa? Sambel. Gara-gara waktu itu cabai sedang mahal, 1 biji Rp1.000. Makan ke restoran masih sisa sambelnya, bawa pulang aja. Sayang banget. Gak usah malu Pak, perempuan memang begitu itu. Kalau ada pengajian yang ada snacknya, saya bilang, Mas panitia, nanti kalau sudah selesai pengajian yang dibersihkan bagian bapak-bapak saja. Kenapa? Karena laki-laki kalau punya makanan nggak suka ditinggal. Bagian ibu sudah dijamin bersih karena mereka dibawa pulang gitu loh. Mereka nggak suka, tapi mereka berpikir mungkin anak saya suka, mungkin cucu saya suka, dibawa pulang. Makanya kalau bapak-bapak itu pulang ke rumah, ada makanan, maaf, tolong dimakan meskipun cuma 1 sendok, setengah piring. Karena untuk masak itu istri Anda sudah meluangkan waktu di antara kesibukan-kesibukan yang ada. Jadi kalau Anda pulang ke rumah, di atas meja ada makanan, terus Anda bilang, mangano dhewe ya, aku mau mangan karo konco-koncoku nyang dalan, enak banget kowe ra iso masak ngono kuwi. Itu meskipun istri Anda mengatakan, nggih Mas, itu hatinya remuk redam itu sebenarnya. Betul. Bagi perempuan makanan itu adalah persembahan. Jadi dia tuh di tengah kesibukan tetap gimana caranya memasak. Nah kalau nanti masakan itu dihabiskan suami anak, dia tuh seneng. Dia seneng. Jadi kewajiban seorang laki-laki kepada istri yang pertama adalah memberinya makan ketika dia makan. Yang kedua adalah wataksauha idak tasaita, dan kamu memberikannya pakaian kalau kamu berpakaian. Jadi kewajiban laki-laki dalam rumah tangga itu 1 memberi makan, 2 memberikan pakaian. Kalau kalimat Rasul, kamu memberikan makan kepadanya kalau kamu makan, kamu memberikan pakaian kepadanya kalau kamu berpakaian, menunjukkan bahwa makan dan pakaian itu semampu suami. Ukurannya kemampuan suami, ya kalau kamu mikir untuk memberi pakaian dirimu, itulah kamu beri untuk memberikan pakaian kepada istrimu. Kalau kamu punya uang untuk beli makanan, ya saat itulah kamu harusnya berpikir istrimu juga harus punya hak atas makanan itu. Yang ketiga, coba perhatikan, wala tradhibril wajha, jangan kamu pukul terutama di wajah. Jadi kalau ada seorang laki-laki mukul istri itu dolim namanya. Karena Rasul mengatakan jangan kamu memukul terutama bagian wajah. Kenapa? Karena bagian wajah ini merupakan inti dari daya tarik seseorang. Anda dari belakang lihat seseorang gitu ya, badannya agak kurus, kurang berisi, tapi begitu lihat depannya cantik banget, itu termaafkan. Tapi Anda dari belakang orangnya itu montok, kayaknya seksi, begitu lihat depannya ternyata wajahnya nggak cantik, itu tiba-tiba berkurang nilainya itu loh. Lah kalau kan memukul wajah itu sama saja merusak daya tarik inti dari seorang manusia. Apalagi kalau ibu-ibu pakai jilbab besar-besar seperti ini, yang pertama dilihat kan wajahnya. Nah kalau wajah itu habis dipukul suami, giginya rontok 2, pas guyu ternyata lubang di tengahnya, coba, nggak menarik banget. Gitu. Jangan kamu pukul terutama di wajah. Jadi pemukulan itu tidak dibenarkan dalam Islam, itu dosa besar. Jadi kalau ada seorang istri dipukuli suami malah ngomong kepada saya, mungkin memang saya pantas dipukul Ustadz, saya males melayani konsultasi dengan laki model perempuan model begini. Kamu punya hak untuk meraih hidup bahagia kok kamu malah membenarkan tindakanmu. Dan ini bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang model begitu. Dia cerita dipukul suaminya tapi kemudian mengatakan sambil nangis, mungkin saya memang salah, saya memang pantas dipukul. Ya udah pulang aja, nggak usah konsul sama saya. Mas itu ngajari jangan mau dipukul kok malah kamu mengatakan saya memang pantas dipukul. Kalau kamu dipukul suami, lapor sama bapakmu, lapor sama ustadz, biar suamimu dimaki-maki, ora iso blonjo malah blonjo nafkah batin. Mukul itu nafkah batin gitu. Nggak bener kayak gitu itu. Lah kalau kamu sudah ngomong begitu ya sudah, enggak usah konsultasi. Pukuli aja tiap hari dan bilang, aku pantas menerimanya, aku pantas menerimanya, aku pantas menerimanya. Mati kamu nanti gitu. Makanya belajar, ojo nonton sinetron wae gitu. Biasanya kayak gitu tuh
pulaannya suka sinetron yang kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah wala tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekan. Ya, bojoku ki wong desa, bodoh. Lah ning kok kowe ndek anak terus karo bojo desa bodoh kuwi kan aneh. Ya. Terus yang kelima adalah wala tahjur ila fil bait, dan jangan meninggalkan rumah ketika ada masalah. Coba Anda perhatikan ini. 1, kamu kasih dia makan. 2, kamu kasih dia pakaian. 3, jangan kamu pukul terutama di wajah. 4, jangan kamu jelek-jelekan. 5, jangan kamu pergi dari rumah kalau ada masalah. Selesaikan, jangan ditinggal pergi. Kalau Anda perhatikan yang 5 ini, ternyata yang 2 itu berhubungan dengan materi, makanan dan pakaian. Yang 3 ini berhubungan dengan perasaan, dengan hati, agar nyaman dan tenang. Jangan kamu pukul istrimu, agar rumah tanggamu sakinah. Jangan kamu jelek-jelekan dia, agar rumah tangganya sakinah. Kalau ada masalah jangan pergi dari rumah, sebab kalau ada masalah pergi dari rumah itu nggak selesai, itu numpuk-numpuk masalah. Jadi kalau ada laki-laki yang ngomong ketika dia ditegur, ya mbok ojo nyang ngopos kamling wae to ya mbok nyang omah ngobrol karo aku tentang masa depan rumah tangga. Ki wong wedok meneng wae wis diblonjo digake omah wis rampung. Itu laki-laki bodoh. Jadi dia merasa kalau sudah ngasih uang sudah selesai. Ini hadis Nabi, kalau 5 ini kita bagi 100%, maka ternyata yang berhubungan dengan materi cuma 40%, 2/5 kali 100%. Sedangkan yang berhubungan dengan menyamankan hati istri itu 60%, karena 3/5 kali 100%. Kamu kasih dia makan, kamu kasih dia pakaian, itu hanya kewajiban berhubungan dengan materi, tapi jangan kamu pukul, jangan kamu jelek-jelekan dia, jangan kamu pergi dari rumah kalau ada masalah, itu berhubungan dengan kenyamanan hati. Jadi kan tugas seorang laki-laki dalam rumah tangga bukan sekedar mencukupi duit, materi, nyiapkan rumah, tidak, tapi juga menjaga perasaan hati. Nah, ketika seorang suami marah, kemudian dia mengatakan, aku bisa mukul kamu, bisa langsung stroke 1 pukulan, tapi aku memilih tidak mukul, berarti dia sudah bisa mengontrol emosi. Ketika dia jengkel sama istri, dia bisa menjelek-jelekan istri, bisa maki-maki dengan nama-nama binatang, bahkan yang sudah punah, lengkap dengan genus, ordo, gitu ya. Kalau jurusan sosial kan cuma ngomong, oh, pedus sih, hal gitu ya. Tapi kalau orang yang jurusan biologi kan, oh kamu itu kayak kambing, mamalia, berkembang biak dengan beranak itu, ya berdarah panas menyusui kan. Tapi dia memilih tidak marah, itu berarti dia bisa mengontrol emosi. Dia ketika jengkel sama istri, dia bisa pergi ke Solo, bisa ngelencer ke pasar malam, tapi dia tinggal di rumah untuk nunggu waktu yang tepat agar bisa menyelesaikan masalah. Itu namanya bisa mengontrol emosi. Kan tadi sudah sampaikan, orang kalau sedang marah kan cenderung tidak bisa mengontrol. Wis aku jelek karo kowe, ganti baju langsung pergi lagi. Lah ngopo? Wis gah nyang omah, nyawang kowe medeni. Itu dia bisa pergi loh. Di Solo itu 24 jam hiburan itu ada. Mau kembali ke masa lampau, ada Juruk tempat dia mencari jejak nenek moyangnya. Ya. Mau senang-senang ada gedung bioskop, ya, ada biliar, ada macam-macam lah. Tapi dia memilih di rumah untuk diam, itu berarti dia bisa mengontrol emosi. Dia bisa mukul istrinya, tapi memilih tidak mukul, berarti dia bisa mengontrol emosi. Dia bisa menjelek-jelekan, memaki-maki istrinya, tapi dia tidak memaki-maki, berarti dia mengontrol emosi. Berarti dalam konteks ini, Islam mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pasangan yang baik, terutama ketika ada masalah, adalah mereka-mereka yang nanti bisa mengontrol emosinya. Jadi teratur. Maka perhatikan ini, oke, ada satu hadis di sini bunyinya adalah laisa sadidu bisara'a innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu karena menang gulat, tetapi orang yang kuat adalah yang bisa mengontrol emosi ketika marah. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada kita, laisa sadidu bisora'ah.
kekuatan itu bukan karena gulat. Jadi kalau Anda membayangkan orang gulat itu kan orangnya kuat banget. Jadi kalau ada pertandingan-pertandingan gulat terutama yang gaya bebas, banting sana, ngunci sini, kemudian kayak gitulah, kayak mau bunuh itu. Anda tiba-tiba melihat orang itu kuat banget. Rasul mengatakan kuat itu bukan karena menang gulat, tapi kuat itu ketika mengendalikan emosi pada saat marah. Jadi ini mengajarkan kepada kita makna kekuatan yang sesungguhnya. Ya, jadi ada mbak-mbak diboncengkan sama pacarnya. Ini sudah nggak Islami dulu pacaran. Nah, di tengah jalan ada orang yang ngelirik. Laki-laki ini nggak terima. Apa lu lihat-lihat pacar gua? Padahal kalau sama istrinya kadang-kadang nggak gitu juga kali ya. Tapi kalau sama pacarnya bisa kayak gitu. Langsung dimatikan motornya, berhenti, standar, langsung nantang. Apa kamu? Lihat-lihat pacarku. Perempuan yang bodoh mengatakan, ini pacarku, ini orang kuat, melindungi aku. Padahal itu justru orang lemah. Lah nanti cedai tiba iku kero. Jadi orang kero itu menghadap ke sana tapi lihatnya kan ke sana gitu loh. Juling namanya kalau bahasa Indonesia. Loh, sinten Mas sing gagas wong kula mboten patek mudeng gitu loh. Kula niku rada kero kok gitu. Padahal saya ngetak wae. Lah perempuan yang bodoh, wow, pacarku ini gagah. Tidak, itu justru lemah. Sekarang dia mau mukul orang, besok mukul kamu gitu loh. Besok mukul kamu kalau rumah tangga. Apa sidik mukul, karena dia tidak bisa kontrol emosi. Nah, perempuan yang bodoh kan sudah dikasih tahu sama Allah loh, belum jadi suami aja dia udah mukulin orang-orang. Nanti kalau udah jadi suami nggak ada orang, adanya kamu, maka yang dipukuli kamu. Harusnya malah minta putus dari pacarnya, kok malah menganggap ini laki-laki gagah. Oh lah, besok yang dipukul terbuktilah kegagahannya gitu. Jangan salah, ilmu-ilmu yang datang dari Rasul itu bisa dijadikan pegangan. Orang kuat itu bukan yang menang gulat. Orang kuat itu adalah orang yang bisa ngontrol emosi pada saat dia marah. Aku bisa memaki-maki kamu, tapi maaf, untuk apa? Lebih baik aku diam. Nah, hebat yang kayak gitu tuh. Dalam sekelas anggota dewan saja kalau pas marah bisa naik ke atas meja kayak anak kecil SMP, TK deng, bukan SMP TK. Ketahuan sekali kalau mereka ternyata nggak bisa ngontrol emosi. Jadi kalau Anda pengen mengetahui kekuatan seorang, pancing saja emosinya, pancing. Kenapa? Yang tersembunyi dalam hatinya akan keluar semua, seperti tadi disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Wa ka'minul qulubi tadharu indal mihan, apa yang ada dalam hati akan keluar ketika nanti dia menghadapkan masalah. Jadi kalau Anda pengen tahu seseorang itu kuat atau tidak, pancing saja. Kalau Anda berdosa, tanggung sendiri gitu loh. Tapi kalau Anda pengen tahu kekuatan seseorang, itu lihat bagaimana dia menghadapi situasi yang tidak mengenakkan. Karena itu maka Rasulullah memberikan nasihat kepada kita, la yahkum ahadum bainatsnaini wa huwa ghadban. Janganlah seseorang menghukum di antara dua orang yang sedang ada masalah jika orang itu dalam keadaan marah. Ini menunjukkan kalau orang marah itu pikirannya tidak jernih. Karena tidak jernih, dia kalau nanti memberikan keputusan cenderungnya tidak adil. Seorang bapak ya didatangi anak perempuannya satu-satunya, nangis-nangis. Ya. Jelek-jelekan suaminya, itu bapak ini bisa jadi tanpa tanya dulu, begitu menantunya datang langsung dipukul gitu aja, karena dia berat sebelah, dalam keadaan sedang marah, anak perempuannya nangis kok. Maka Rasul mengatakan la yahkum ahadum bainatsnaini wa huwa ghadban. Janganlah memutuskan hukum salah satu di antara manusia. Maksudnya gini, janganlah seseorang itu memutuskan hukum, maksudnya mengatakan ini benar, ini salah, ini boleh, ini tidak boleh, ketika ada dua orang yang berselisih, kalau orang ini dalam keadaan marah. Karena orang kalau dalam keadaan marah itu nanti tetap tidak adil, tidak jernih, karena dia kuasai rasa marahnya itu. Jadi dalam keadaan marah, seorang ibu jangan bilang, sudah ceraikan aku, jangan. Nanti kalau Anda diceraikan betul, cari laki-laki suami Anda itu susah loh Bu. Ada juga bapak-bapak yang dalam keadaan marah bilang sama istrinya, udah kamu tak cerai. Akhirnya mereka berpisah. Setelah berpisah, yang perempuan nikah lagi dengan laki-laki lain, lebih muda, lebih ganteng, lebih kaya, lebih sabar, baik hati, tidak sombong dan rajin menabung.
Dia nyaman dengan suami barunya ini. Suami yang lama ternyata nyari istri baru nggak dapet. Akhirnya ganggu rumah tangga mantan istrinya. Yang dipakai senjata anaknya. Begitu anaknya sekolah tiba-tiba dijemput, langsung nggak ngasih tahu ibunya bingung. Akhirnya nyari ke mantan suaminya. Oh ternyata di sana. Dia ngerayu balikan. Lu balik pi aku sedih bojo mas. Luwih bagus timbangane kowe, luwih nom timbangane kowe, luwih sugih timbangane kowe, luwih sabar timbangane kowe, baik hati tidak sombong dan rajin menabung. Tabunganmu gur nesu tok ngono, ora tabungan duit gitu. Jadi saya ketemu juga orang-orang yang dengan gagahnya menceraikan istri atau minta cerai, tapi setelah terjadi menyesal. Kenapa? Pasangannya sudah nikah dengan orang lain dan dia mencari ganti susah. Karepe teklek kecemplung balen, timbangane golek luwung balen. Lah daerah gelem bali wis keli kok. Kecemplung kalian terus keli kok, kowe ngoyak wis ra kecandak kok gitu. Itu makanya hati-hati. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana caranya kita menjadi orang yang bisa mengontrol emosi itu? Bagaimana? Jadi intinya gini, kalau Anda tidak bisa mengontrol emosi, suatu saat mungkin Anda menyesal, pernah mengucapkan kata-kata seperti itu, pernah melakukan tindakan seperti itu. Maka sekarang kita harus menjadi orang yang kuat. Kuat itu ternyata kalau Rasulullah mengatakan adalah bukan karena menang gulat. Orang kuat itu karena bisa mengontrol marah, bisa mengontrol dirinya ketika sedang marah. Nah, bagaimana cara mengontrol diri ketika sedang marah itu agar kita bisa melakukannya? Ada 3 hal. Di sini saya sebutkan ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menjadikan kita orang yang bisa mengontrol diri pada saat marah. Yang pertama adalah namanya mengingatkan akhirat. Mengingatkan akhirat. Jadi Anda pengajian, Anda semakin mendalami ilmu agar keyakinan kepada akhiratnya semakin tambah, imannya semakin tebal. Ya, itu akan membuat Anda berani untuk menahan diri. Dalilnya apa Ustadz? Salah satu dalilnya adalah Abu Mas'ud Al-Badri tadi. Ini kan sedang marah, dia mukul pembantunya dengan cambuk, ingin melampiaskan rasa marahnya itu. Dan dia kemudian berhenti, cambuknya dilemparkan, terus dia mengatakan, sejak saat itu saya tidak lagi mencambuk pembantu saya kalau saya marah kepada mereka. Itu karena Pak Rasul mengatakan, Elam Aba Mas'udin annallah akdaru alaika. Wahai Abu Mas'ud, ingatlah, Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada kuasamu atas pembantumu ini. Jadi ketika Rasul mengingatkan Allah, mengingatkan akhirat, besok di akhirat Allah bisa saja mencambuk kamu lebih daripada cambukanmu yang sekarang kamu berikan pada pembantumu. Itu langsung lemes, langsung mengatakan mulai saat itu saya tidak marah lagi. Kalau pas marah saya tidak mukuli lagi pembantu dengan cambuk. Itu karena diingatkan kepada Allah dan akhirat gitu loh. Jadi ini satu dalil bahwa orang itu kalau sering mengingat akhirat itu akan lebih mampu untuk mengendalikan emosinya. Karena tahu kowe ngeploki bojomu mas, mungkin kowe marem, tapi di akhirat nanti keplokanmu itu akan dihitung dan akan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarron yarahu, barang siapa melakukan perbuatan yang buruk meskipun 1 dzarrah dia tetap akan mendapatkan balasan dari Allah. Ingat itu mas. Sejengkel-jengkelnya istri sama suami, mungkin pengen mengatakan ceraikan aku, tapi tiba-tiba dia ingat Allah, kemudian mendengarkan hadis, perempuan manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium bau surga. Ya wis lah tak kuat-kuat gitu loh. Gitu. Yang kedua, muhasabah, introspeksi diri. Dasarnya adalah perkataan Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan innal abda la yazalu bi khairin maka nal wa'idun min nafsi wa kanatil muhasabatu min himmatihi. Ya. Jadi yang ini, nah yang terakhir ini perkataan Imam Hasan Al-Basri, innal abda, sesungguhnya manusia itu la yazalu bi khairin, akan selalu dalam kebaikan, maka nal wa'idun min nafsihi, kalau ada orang yang memberikan nasihat kepada dirinya, wa kanatil muhasabatu min himmatihi, dan muhasabah menjadi kebiasaannya. Jadi yang membuat kita nanti akan selalu dalam kebaikan adalah yang kedua, muhasabah, introspeksi diri.
Jadi nanti kalau pas dalam keadaan tidak marah, ya tanggal nom, ya orang nesu, malah ngajak ngomong bojone, Mas, jenengan kayak nesu, kaya setan, kaya wong kesurupan ngopo to Mas? Apa-apa dibanting, nek ngunek-ngunek ke jeneng kewan metu kabeh, karepe jenengan ngopo to? Itu ngomongnya jangan pas marah itu, nah pas marah itu dia nggak dengar. Justru dalam keadaan sedang tidak marah, kita makan berdua, nanya kayak gitu. Jadi dengan kini nesu kayak mergo ngopo to Mas? Anu kok deh, aku asine nesu niki nyang kantor disengeni karo juragane lah, tekan ngomah nyawang kowe kok dadi anyel. Apa kok aku kudu nganggo topeng juraganmu gen kowe engko dadi rasido nesu gitu loh. Wis nek marah kae mergone ngopo to Mas? Oh aku nek pas rendit pas randidit ki aku nesu kok Dek. Nah, dengan nabung ae engko nek suami nesu-nesu tok ke tabungane glو Didit gitu loh. Artinya dengan muhasabah itu Anda bisa mencari apa penyebabnya dan apa solusinya. Mas, kalau kamu marah itu kan nggak terkontrol biasanya, suka banting-banting apa. Maaf ya, nanti kalau kamu marah aku langsung pergi loh Mas. Bukan apa-apa, daripada kamu pukul. Aku mau pergi ambil air wudhu kemudian sholat. Ya sudah. Nah dalam keadaan normal begitu, nanti kalau pas marah itu sedikit demi sedikit akan terkontrol. Kenapa? Karena secara ilmu dia sudah mulai mapan. Jadi dalam keadaan Anda sedang tidak ada masalah dengan suami, justru ngomong baik-baik. Apa yang menyebabkan kamu marah, apa yang memicu kamu marah. Lah nanti ketahuan polanya. Kalau memang marahnya pas nggak punya uang, berarti Anda kalau tahu suami nggak punya uang, jangan minta barang-barang yang mahal. Udah suami nggak punya uang, minta tas 250 juta. Ya marahlah. Orang nikah aja cuma seperangkat alat sholat kok. Gitu. Mending menceraikan istrinya, nikah lagi yang baru cuma butuh seperangkat alat sholat gitu loh. Begitu. Nah yang ketiga ini namanya mukhalafah. Mukhalafah artinya itu menyelisihi. Nah yang dimaksud dengan mukhalafah di sini adalah kita belajar untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Namanya menyelisih keinginan hawa nafsu kita. Misalnya begini, Anda sedang ketemu dengan teman yang dulu menyakiti hati Anda. Pengenin jenengan itu jambak rambutnya, ngata-ngatain dia. Tapi belajarlah untuk ketemu orang itu, senyum, kemudian menjabat tangan dan tanya, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Baik. Itu pas jenengan ngomong begitu nyangat itu kayak ada gempa bumi gitu loh. Tak tamplo. Tapi Anda lakukan itu. Anda senyum dan jabat tangan, Assalamualaikum, salam, gimana? Baik, baik. Begitu dia lewat, Alhamdulillah berhasil gitu loh. Nah kalau Anda sering melakukan tindakan-tindakan seperti itu, lama-lama Anda akan menghadapi situasi yang tidak nyaman itu tetap tenang, karena sudah terlatih. Otot-otot yang mengajak Anda marah itu sudah bisa diredam dengan latihan. Coba Anda punya kenalan dokter, masuk ke rumah sakit, kemudian Anda bisa saja menghubungi itu dokter, dok, di mana? Di sini. Saya mau periksa, ya udah langsung masuk aja. Begitu Anda langsung masuk, maaf, ketika semua orang yang antri lihat Anda itu perasaannya kayak orang penting gitu loh. Tapi cobalah sekali-kali nggak kayak gitu. Sekali-kali Anda ke puskesmas yang orang tidak kenal Anda. Jadi kita berobat di situ, Anda harus antri. Kemarin ada kakak saya sekarang sedang berobat di rumah sakit Darmais, itu rumah sakit khusus kanker. Nah istrinya cerita ke saya, kemarin ngantarkan Masmu antri ngambil nomor antrian. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya Allah, lihat di sini semuanya orang sakit kanker. Ada yang kepalanya sudah dibelah gitu kan. Ada ibu-ibu yang kanker payudara, rambutnya rontok semua, ada yang gini-gini. Lihat itu kayak nggak kuat gitu. Tapi hari pertama kayak mau berontak, mau lari. Tapi lama-lama karena setiap hari nganter, lama-lama juga kuat. Saya pernah latihan kayak gini nih. Saya ngebel teman saya yang dokter, dok, dia dokter penyakit dalam. Saya tanya, dok, saya mau berobat gigi. Ada referensi nggak? Oh ada. Anu aja saat ke rumah sakit Dokter Mewarti, ada, nanti cari aja dokter ini, beliau bukan cuma dokter gigi tapi sudah spesialis. Oh ya udah.
Saya datanglah ke sana. Di sela-sela kesibukan saya datang ke sana. Ngambil nomor antrian. Akhirnya apa? 2 jam Bu, nunggu sini. Satu pindah sini. Satu pindah sini. Pindah sini. Jejer orang cantiknya kayak apa, kalau sedang sakit kan jadi nggak enak dilihat gitu. Apalagi udah sakit, gak cantik lagi gitu kan. Pindah lagi. 2 jam baru dipanggil akhirnya. Begitu saya duduk di depan resepsionisnya tanya, Bapak mau ketemu dokter gigi yang mana? Saya sebutkan nama yang disebutkan oleh dokter saya itu. Maaf Bapak, orangnya sudah nggak ada di sini. Allahu Akbar. Saya ngebel dokter itu, Dok. Dokter yang Anda sebutkan sudah ada. Afan Ustadz, saya nggak tahu. Terus mau apa? Tapi 2 jam klesat itu memberi pelajaran penting. Hidup itu nggak selalu yang kita inginkan harus cepat. Itu beda ketika saya waktu itu pergi ke rumah sakit Seragen. Kenapa? Saya ngisi pengajian di situ 15 tahun, saya kenal dokter-dokternya. Jadi begitu, Dok, saya ada sakit gini-gini, ya udah langsung. Nah begitu. Di tempat yang tidak dikenal, ya kita bukan siapa-siapa. Cobalah sekali-kali Anda latihan. Saya kadang-kadang iri loh sama orang-orang Jawa yang jadi pegawainya toko-toko Cina di daerah Nonongan itu. Saya yakin gajinya belum UMR. Itu mereka sabarnya, ya Allah, barang-barang sudah kita minta keluarkan. Mbak, saya mau beli barang ini. Sudah dikeluarkan, jajar. Anda ingin menguji mereka, cari warna yang nggak ada. Yang biru nggak ada Pak. Ya udah nggak jadi beli, nggak apa-apa Pak, balik ke semua. Terus Anda pengen apa? Mainan yang apa ini? Dikeluarkan semua. Anda bilang, yang model gini nggak ada, balik semua. Akhirnya Anda bilang, nggak jadi Mbak. Oh ya sudah, nggak apa-apa Pak. Itu yang kerudungan aja belum tentu berani kayak gitu loh. Artinya mereka tuh bisa melayani pembeli yang tidak jadi beli. Meskipun untuk melayani itu mereka sudah menyita waktu, mengeluarkan barang, nuker barang, ukurannya nggak cocok, warnanya nggak cocok, dan nggak jadi beli, mereka tetap senyum. Kenapa mereka bisa sesabar itu? Padahal orang-orang kerudungan aja kadang-kadang nggak sabar, karena mereka terlatih. Hampir setiap hari begitu yang mereka hadapi. Berarti kita butuh latihan. Latihan itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Iqodatul Lafan, namanya mukhalafah. Biasakan melakukan sesuatu yang Anda tidak sukai, maka Anda akan terlatih menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakkan. Dalam jangka panjang itu membuat Anda tetap tenang meskipun situasinya tidak mengenakkan. Misalnya suami Anda, maaf Bu, Anda sedang jengkel sama suami. Tahan hati Anda, tetap senyum, tetap bikin teh. Lama-lama Anda biasa, dablek gitu loh. Tapi kalau Anda sedang jengkel sama suami, langsung nggak bikinkan minum, nggak mau, masa nggak mau. Ya nanti kesini Anda tetap nggak akan mau. Karena apa? Anda memenuhi perasaan, bukan berlatih untuk menghadapi keadaan yang tidak nyaman. Jadi ini, coba nanti kita latih. Yang pertama, pertajam keyakinan kita kepada akhirat. Karena orang yang percaya kepada akhirat cenderung lebih kuat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Yang kedua, dalam kondisi yang sedang baik, coba melakukan muhasabah. Apa yang membuat marah, apa yang membuat masalah, diomongkan. Sehingga nanti bisa ketemu rumusnya. Pada saat nanti marah, apa yang harus dilakukan, biar tidak terjadi ucapan-ucapan yang disesali atau tindakan-tindakan yang tadi disesali juga. Kemudian yang ketiga, coba biasakan melakukan mukhalafah, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Agar kita terbiasa menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu, lama-lama kita menjadi mampu mengontrol diri pada saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan itu. Ini materi saya pada pagi hari ini berkaitan dengan solusi konflik keluarga bagian yang ketiga. Yang pertama, kembali kepada syariat. Yang kedua, jangan melibatkan pihak ketiga. Yang ketiga ini adalah mengontrol emosi. Nanti yang keempat, kelima, keenam akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, karena ada 6 solusi yang biasanya saya jadikan sebagai acuan ketika menjadi seorang konsultan. Saya cari dulu rujukannya secara agama, kasus kayak gini, aslinya seperti apa. Kemudian kita lokalisir, jangan cerita kayak gini kepada orang yang tidak membutuhkan, karena nanti malah akan berkembang kemana-mana. Cukup kalian saja yang tahu. Kemudian yang berikutnya, ngajari mereka untuk tidak emosinan tadi gitu. Terus nanti yang lain-lain akan kita bahas pada yang akan datang. Oke, masih ada beberapa menit, kalau nanti mungkin ada yang mau bertanya
saya persilahkan, monggo panitia. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ini pertanyaan dari live streaming Info Kajian Solo Raya. Kalau suami zina terus dia mau nikah sebagai istri harus bagaimana, Ustadz? Kalau dia berzina, terus dia mau menikahi pasangan zinanya itu. Terus sikap istri mau istrinya bagaimana sikapnya? Begini, ada satu hadis Nabi yang berbunyi la yuldagul mu'minu min hujin wahidin marotaini. Orang beriman itu tidak digigit ular berbisa dari lubang yang sama 2 kali. Mungkin kalau diterjemahkan bebas, jangan kamu masuk ke lubang yang sama 2 kali, gitu aja. Jadi kalau sekarang suaminya selingkuh, selingkuhnya sudah yang keberapa? Karena dalam hadis ini tidak digigit ular berbisa dari lubang yang sama 2 kali. Ini menunjukkan bahwa pengulangan itu termasuk faktor yang harus kita perhatikan. Kita ditipu teman sekali, maafkan dia. Tapi kalau sudah 2-3 kali dan saya sengaja ingin menipu kita, jangan maafkan. Pindah, cari ganti teman yang lain. Kamu bilang nanti ketemu di pengajian aja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi kalau menjadi temanku enggak usah. Daripada nanti kamu nipu aku lagi. Boleh begitu itu. Jadi seorang muslim harus punya prinsip. Kalau ada teman menyakiti, maafkan. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali sengaja menyakiti, kamu nggak boleh memaafkan dia. Itu menunjukkan kamu orang lemah. Jadi kalau ada suami selingkuh, saya juga harus bertanya, sudah berapa kali? Baru 1 kali, Ustadz. Itu pun kemarin saya baru melahirkan anak pertama. Saya kurang perhatian sama suami karena saya sedang sibuk dengan anak. Apalagi anak saya mirip suami, kan berasa nyiwel-nyiwel suami gitu ya. Nah akhirnya suami saya keluar rumah, kegoda perempuan. Sekarang dia minta maaf sama saya. Ya udah maafkan, wong baru 1 kali dan itu khilaf kok. Tapi bagaimana kalau Anda di posisi saya, kemudian ada seorang ibu datang, Ustadz, suami saya selingkuh. Udah berapa kali, Bu? Yang saya tahu 4 kali, Ustadz. Yang saya tidak tahu, Saya waktu hamil anak pertama dia selingkuh dengan A. Saya hamil anak kedua dia selingkuh dengan B. Saya hamil anak ketiga selingkuh dengan C. Saya hamil anak keempat dia selingkuh dengan D. Padahal saya yakin bahwa dia selingkuh dengan orang yang selain 4 ini saya yakin, tapi saya tidak tahu gitu loh. Pertanyaan saya, ibu mau memaafkan? Kalau iya, bodoh. Udah kayak itu ditipu berkali-kali kok masih mau gitu loh. Nunggu apa sampai Allah nanti menularkan penyakit kelamin lewat suamimu? Ingat loh Bu, Januari sampai Maret tahun 2017 di Jawa Tengah di provinsi kita, PSK yang mengidap penyakit HIV AIDS itu hanya 10 orang, tapi ibu rumah tangga yang tertular HIV dari suaminya 83 orang. Catat itu. Itu data resmi. PSK Januari sampai Maret 2017 yang mengidap penyakit kelamin HIV AIDS hanya 10 orang, tapi ibu rumah tangga yang tertular dari suaminya HIV AIDS 83 orang. Jadi nanti kalau sudah paham seperti ini perselingkuhan yang keberapa? Pertama. Yang kedua, kalau nanti itu baru pertama terus dia takut diteruskan zinanya, dia ingin menikahi selingkuhannya itu biar nggak berlanjut perzinahan. Mungkin kalau ibu ini melihat suaminya mampu memiliki lebih dari 1 istri, ya sudahlah daripada selingkuhnya diteruskan. Tapi kalau ini sudah yang kesekian kalinya, misalnya, dan sebenarnya menikahi perempuan ini aslinya juga nggak mampu, tapi mungkin perempuan itu sudah nyimpan rahasianya, kalau diputus dia akan bongkar lapor kepada atasannya sehingga dipecat, atau perempuan sudah hamil karena itu dia menikahi tapi aslinya tidak mau poligami, ya ibu tinggal ngomong sama suami, pilih aku atau dia. Tapi suami Anda akan mengatakan, aku pilih kamu dan dia, gitu loh. Jadi perempuan itu suka kata atau, laki-laki suka kata dan, gitu loh. Aku atau dia, kamu dan dia, gitu loh. Itu. Jadi intinya kan yang namanya menikah lagi itu tidak dilarang dalam syariat, tapi harus adil, harus punya ilmu. Saya kalau ngomong sama bapak-bapak, saya bilang, Pak, ta'adud atau menikah dengan istri lebih dari 1,
itu bukan berarti memiliki istri 2 atau 3, tetapi memimpin 2 atau 3 keluarga. Jadi beda. Poligami itu bukan memiliki 2 istri atau 3 istri saja, tapi poligami itu memimpin 2 atau 3 keluarga. Kalau hanya punya 2 istri, preman juga bisa, Pak. Bahkan preman itu istrinya tidak takur-takuran, karena kalau nanti mereka jamban-jamban dipukul sama preman ini. Jadi meskipun sakit hati, mereka rukun, terlihat dari luar, nggak pernah berantem. Lah bapak istrinya berjilbab tapi jambak-jambakan jilbab. Buat apa? Apa bedanya bapak dengan preman? Lah kalau memimpin 2 keluarga itu maksudnya begini, bapak datang ke istri yang pertama, di situ ada istri, maka bapak ngomong kepada istri Anda sebagai suami. Di situ mertua datang, Anda ngomong sebagai menantu. Di situ ada anak-anak, bapak nemeni belajar, besok pagi ngajak jalan-jalan, gitu loh. Di situ ada tetangga, Anda menyapa tetangga, Pak kenalkan saya suaminya Bu Endang ini. Gitu loh. Di situ ada rapat RT, Anda ikut rapat RT, itu namanya memimpin keluarga. Anda pindah ke istri yang kedua, seperti itu juga. Di sana ada mertua, Anda ngobrol dengan mertua, di sana ada istri, Anda ngomong dengan istri. Pagi-pagi ngajak jalan anak-anak, ada tetangga bilang, Pak saya ibu suaminya Bu Siti. Gitu. Terus kemudian nanti ada rapat RT, ikut rapat RT. Jadi kalau cuma punya 2 istri tapi ditinggal sana sini, nggak diurusi, suruh cari makan sendiri, anak nggak dipedulikan, cuma pindah tidur sana sini, maaf, bukan itu. Jadi kalau Anda nanti dilamar laki-laki jadi yang kedua, syaratkan, kamu memimpin 2 keluarga loh Mas, bukan punya 2 istri loh. Itu harus dipahamkan. Lah kalau suami Anda mampu melakukan ini dan Anda rela dia menikahi perempuan itu daripada terus berzina, ya sudah, bicarakan baik-baik tentang kemungkinan adilnya seperti apa. Tapi kalau Anda memang yakin suami Anda tidak mampu dan suami Anda menikahi dia juga aslinya bukan karena ingin menjalankan poligami, tapi karena menutupi aib karena istrinya selingkuhan sudah terlanjur hamil atau dia diancam keluarganya saya mau dibunuh, hanya terpaksa menikahinya, jelas ini awalnya saja sudah salah. Maka Anda bisa ngomong sama suami, sekarang pilih aku atau dia, dan jangan kaget, aku dan dia, gitu loh. Itu. Jadi pilihannya bisa berbeda-beda tergantung situasinya nanti seperti apa, karena tidak bisa langsung dikatakan ya udah dukung suami menikahi dia daripada terus berzina. Lo kan tidak, berzina itu tidak harus menikahi dia, berhenti itu ya juga bisa, nggak harus menikahi dia gitu loh. Tapi kalau menikahi dia itu menjadikan lebih baik bisa juga, maka lihat situasinya seperti apa. Anda bisa mendukung, bisa juga melarang kalau Anda paham suami Anda tidak mampu. Itu. Nah, alangkah baiknya kalau ya Anda ajak konsultasi ke ustadz siapa yang paham agar didudukkan persoalannya. Wallahu alam. Ini sedang mendengarkan berarti. Oh gitu. Mau marah juga orangnya nggak kelihatan gitu. Ada pertanyaan lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, saya mempunyai tetangga tapi sikap dan perkataannya di depan kami dan di belakang sangat berbeda. Bagaimana saya harus bersikap dengannya? Terus terang saja kalau bertemu ada rasa sakit hati. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya, nahnu nahkumu bidawahir. Kita menghukumi orang lain sekedar apa yang kita lihat. Di belakang urusan dia, mau dosa-dosa dia, alhamdulillah. Kalau dia ngerasani saya, berarti dosa saya berkurang. Kalau Anda cuma dilapori orang, itu kalau di belakang suka ngomentari Anda loh. Kalau Anda tidak ketemu sendiri, jangan percaya juga. Anda katakan sama teman saya, terima kasih informasinya. Tapi selama Anda tidak dengar sendiri, tidak lihat sendiri, sebaiknya Anda memakai berpikir positif. Oh depan saya dia baik, ya sudah baik. Oh di belakang saya dia tidak baik, urusan dia, bukan urusan saya. Itu. Kalau nanti kemudian Anda menemukan bahwa dia ternyata betul-betul tidak baik di belakang, ada bukti-buktinya. Misalnya teman Anda itu, oh aku pernah chat WA dengan dia loh, ini loh chatnya. Kemudian Anda lihat, oh memang dia nggak baik. Ya keputusannya Anda bisa pergi dari desa itu atau tempat itu pindah ke lingkungan yang lebih baik, atau Anda kalau tidak bisa ya di situ ya begini aja, kalau ketemu dia sapa dengan baik, selesai, sudah, itu bukan urusan saya, gitu aja. Daripada kita malah sakit hati, wong dia nggak ngerti kalau Anda sakit hati kok, kecuali Anda kasih tulisan aku sakit hati sama kamu, itu dia tahu, dia nggak tahu kalau Anda sakit hati kok. Jadi kalau Anda sakit hati sama dia kan Anda malah nyiksa diri sendiri. Menurut saya itu membuat dia menjadi berarti dalam hidup Anda. Jadi buat dia tidak berarti, nggak penting, mau ngerasani saya, nggak apa-apa, berarti saya orang penting, hidupmu aja dihabiskan buat ngerasani saya, gitu loh. Berarti saya orang penting, gitu.
Dan setiap kali kita menjelek-jelekan orang, kan dosa orang itu kita ambil. Jadi kalau kita jadikan orang, terima kasih ya Allah kau carikan pengambil-pengambil dosaku di dunia ini gitu loh. Saya kalau orang mau ngomong saya di belakang, bukan urusan saya, nggak akan mengganggu hidup saya. Kalau depan saya dia baik ya saya baik, kalau saya tahu dia ternyata di belakang nggak baik ya saya milih untuk menjauhi dia, selesai. Kalau ketemu ya sekedar assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak bawa hati, cuma bawa lisan aja, assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak usah masuk ke hati. Lihat aja gambarnya lewat seperti orang di terminal berlalu lalang dan tidak ada artinya bagi hati kita gitu loh. Kalau nanti kita punya masakan, kasih dia hadiah, atau kita pulang dari perpergian, kita kasih dia oleh-oleh. Bisa jadi dia begitu tuh karena oleh-olehmu nggak nyampe ke rumahnya gitu loh. Iya, ada teman saya itu dibenci tetangganya, itu sekarang jadi baik gara-gara apa? Teman saya itu sering ngasih oleh-oleh gitu. Ternyata harganya cuma sebatas keripik kentang gitu ya. Ternyata harga dia cuma sebatas 1 sarung. Ya sudah selesai. Ya kita berbuat baik, intinya jangan masukkan ke hati, selesai. Kalau memang tidak ada bukti secara valid, anggap tidak ada. Kalau ada bukti valid, Anda menentukan sikap. Kalau keterlaluan saya pindah dari sini, kalau tidak keterlaluan, ya udahlah, saya berpapasan dia seperti berpapasan orang di terminal, nggak nyampe di hati, selesai. Urusan dia, ya Allah, urusan dia gitu. Dan kita tetap menjadi tetangga yang baik buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada beberapa pertanyaan Ustadz. Pertama, suami pernah selingkuh. Kedua, beberapa kali istri minta suami membantu orang tua dan mertua, dia bilang nggak ada uang. Tetapi beberapa waktu kemudian malah belanja barang-barang mahal seperti jam dan sepatu. Yang ketiga, dosakah istri yang marah karena sikap suami di nomor 2 tadi? Dan istri pun merasa kurang perhatian karena suami belanja barang-barang mahal untuk dirinya sendiri. Lalu bagaimana sikap seorang istri sebaiknya Ustadz? Karena merasa ditipu dan dikhianati suami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, yang kayak kamu itu banyak di Indonesia. Saya ketemu kasus kayak gini itu banyak. Laki-laki yang tidak paham arti nafkah. Jadi ada laki-laki itu kalau memiliki istri yang punya penghasilan, dia seolah-olah tidak berdosa kalau tidak memberikan nafkah bulanan. Dia seolah-olah tidak ada masalah ketika menghabiskan uangnya untuk keperluan-keperluan pribadinya. Sebenarnya suami model seperti ini cara menyembuhkannya memang harus diajak ke pengajian agar yang berubah itu pola pikirnya. Kalau kita misalnya marah-marah, Mas, aku nggak terima kamu tuh beli tas, jam mahal, aku nggak kau belikan, marah-marah, terus Anda ngomong aku nggak melayani kamu sebulan, nanti Anda dibelikan. Tapi nanti kalau sudah dibelikan terus Anda melayani, dia akan begitu lagi suatu saat karena tidak berubah pola pikirnya. Nah, dalam pola pikir yang benar, seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri. Nafkah itu bukan uang belanja yang habis buat beli beras sama lauk sama sayur, begitu dimasak dihabiskan suami lagi. Lah berarti istri cuma tukang masak dong di rumah. Lah nafkah itu apa? Nafkah itu kompensasi pelayanan. Jadi suami laki-laki yang tidak punya istri, kalau pengen punya baju yang disetrika, dia akan bayar laundry. Begitu sekarang punya istri, yang nyuci nyetrika istri, uang laundrynya itu dikasihkan ke istri. Laki-laki yang tidak punya istri, kalau mau minum kopi datang ke kalau mau makan datang ke restoran sehari 3 kali. Sekarang punya istri, yang masak istrinya, uang yang ke dan restoran itu dikasihkan istrinya. Kalau dia ngambil tukang pijet, dia bayar. Sekarang yang mijeti istrinya plus kerokan. Uang yang dia berikan ke tukang pijat itu diberikan kepada istrinya, karena istrinya melakukan pekerjaan untuk melayani suami, termasuk ngepel lantai, nyusui anak, antar jemput anak sekolah, ngajari anak belajar setelah maghrib, memberi semangat anak kalau pagi-pagi mau sekolah itu males, termasuk nanti malam ditiduri suami. Semua itu dilakukan istri, gantinya adalah nafkah. Jadi ibu rumah tangga itu tetap punya penghasilan. Penghasilannya apa? Ya nafkah itu, bukan uang belanja. Nah sebenarnya yang dibicarakan antara laki-laki dengan istrinya itu, kamu cukupnya uang belanjamu berapa? Sejak kasus prostitusi online kita tahu tidur 1 jam 80 juta. Berarti ya kamu kalau tidur saya dengan saya kan
Anda dengan artis itu kan wajahnya 11-12 aja sih, nggak cantik-cantik banget juga. Dia ikut Putri Indonesia mungkin juga nggak menang kok. Jadi Anda tahu harga Anda sekarang sekali tidur 80 juta kan. Jadi kalau suami meniduri Anda 10 kali saja sudah 800 juta kan. Itu kalau diskon 90% saja masih 80 juta kan. Lah kok ngei sak juta wis kemaki banget iki lho, kaya lenang-lenang dhewe sak Karanganyar. Iki nggo sing ngendi? Sing nggo nyetrika klambi wae ora cukup. Saya bukan mau hitung-hitungan, karena tugas suami juga berat, menyelamatkan keluarga dari api neraka itu tugas berat. Tetapi sebenarnya yang menjadi hak istri adalah jatah nafkahnya itu, dan itu diskusi dengan suami. Saya mintanya sebenarnya 5 juta ya. Itu sudah diskon maksimal. Coba aja dihitung. Gitu loh. Nah selama misalnya suami nggak bisa, dia 5 juta nggak bisa, penghasilanku saja cuma 4 juta, kamu minta aku korupsi apa? Lah terus gimana? 2 juta bisa nggak? Ya wis lah rapo. Akhirnya selama Anda dikasih 2 juta itu, ya memang bukan urusan Anda sih, uangnya mau dipakai apa sama suami, karena hak Anda sudah terpenuhi gitu loh. Suami mau beli jam terserah dia, yang penting yang dikasihkan ke Anda itu sudah tetap dikasihkan setiap bulan. Menjadi masalah kalau dia beli jam tapi Anda tidak dikasih apa-apa, itu loh yang jadi masalah. Jadi istri juga jangan jadi perampok harta suami, karena suami itu nanti urusannya bukan cuma istrinya toh. Kalau dia punya orang tua yang sudah tua, kemudian miskin, dia wajib untuk membantu. Kalau dia punya adik perempuan jadi janda, nggak punya suami, itu kakaknya yang suami Anda itu yang nanti wajib untuk menafkahi gitu loh. Makanya dalam Islam warisan untuk laki-laki itu 2 kali lipat daripada perempuan, karena tanggung jawab suami itu bukan hanya istrinya tapi ada orang lain. Itu kalau dia punya anak perempuan udah umur 30 tahun belum menikah, kan tetap ikut bapaknya. Tapi kalau anak laki-laki umur 18 tahun keluar rumah sudah bukan urusan bapaknya. Kalau punya anak perempuan sampai anak perempuannya menikah. Gitu. Jadi yang menjadi perhatian kita adalah jatah nafkah Anda dari suami itu berapa, pastikan itu Anda dapatkan setiap bulan selesai. Selain itu bukan urusan Anda. Gitu. Nah, biasanya kasus-kasus yang ditanyakan itu, istri cuma dikasih uang belanja, suami foya-foya gitu loh, itu yang bikin masalah. Karena saya mau beli apa-apa juga istri saya nggak pernah ngatur. Yang penting saya tanya, saya bilang sama dia, istri saya, kamu cukup nggak segini? Ya insya Allah cukup, ya sudah. Saya pastikan setiap bulan saya kasihkan segitu. Di luar itu istri saya nggak tahu. Maksud saya mau beli tablet seperti ini, istri saya bukan urusan saya. Urusan saya adalah kalau nafkah saya tidak diberikan. Maka saya katakan nafkah itu bukan uang belanja. Nafkah adalah kompensasi pelayanan. Nah, suami-suami Anda paham nggak kayak gini ini? Kalau nggak paham berarti besok diadakan pengajian bapak-bapak biar paham. Soalnya ngasih tahu dia, ciptakan perang, materi kita selesaikan konflik, malah Anda mau bikin konflik lagi gitu loh. Itu masalah. Insya Allah pertanyaan terakhir, lumayan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Saat ini saya tinggal di rumah mertua dan suami saya anak tunggal. Mertua saya tinggal ibu, suami saya orang yang mampu mengontrol emosinya. Tidak pernah marah selama 7 tahun pernikahan. Justru saya yang sering ngambek dengan suami karena ketidaknyamanan saya yang tinggal satu rumah dengan mertua. Apa saya berdosa jika saya meminta rumah sendiri karena saya tahu suami saya sanggup dari segi keuangan? Dan bagaimana cara menghadapinya agar tidak menjadikan suami sebagai pelampiasan rasa ketidaknyamanan saya? Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ternyata suami ini anak tunggal, ibunya pun janda, sudah tidak punya suami, Anda ngerti dong kalau Anda nanti ngontrak terus ibu Anda mau dititipkan di mana? Panti jompo? Nggak ada. Konsep panti jompo itu datang dari negara barat. Dalam Islam itu pahala yang dibukakan untuk kita melayani orang tua itu. Apalagi Rasul pernah ditanya, ayunasi adamu haqqan ala rajuli ummuhu. Siapakah manusia yang paling besar haknya atas seorang laki-laki? Ibunya.
Jadi suami itu menikahi Anda untuk menolong dia berbakti kepada ibu. Jangan Anda menciptakan pilihan-pilihan yang sulit. Pilih ibumu yang tua itu atau aku yang muda dan cantik ini. Jangan. Kalau saya ngajari ibu tua, tapi nggak pernah ada namanya mantan ibu. Istri cantik, itu mantan bisa dan lebih cantik banyak yang belum dinikahi. Jadi kalau Anda tidak membantu suami, membantu ibu, itu Anda justru menciptakan masalah baru. Nah kalau Anda tidak nyaman, anggap saja Anda sedang menanam pohon kebaikan. Besok bisa jadi Anda ketika sudah tua, anak Anda juga cuma satu karena tiru bapaknya. Nah besok menantu Anda juga tidak nyaman dengan Anda. Karena menantu Anda tidak nyaman dengan Anda, mungkin dia juga uring-uringan. Nah agar itu tidak terjadi, sekarang Anda berbaik-baik sama mertua. Insya Allah besok menantu Anda akan Allah buat juga seperti Anda kepada mertua Anda sekarang. Nah kalau soal tidak nyaman itu, bagaimana suami agar bersikap tegas saja. Misalnya rumahnya diperbesar, daripada pengen rumah baru, rumahnya diperbesar. Jadi setiap hari Anda di rumah itu, tapi nggak setiap hari berpapasan dengan ibu mertua. Terus yang kedua, minta suami Anda banyak ngobrol dengan ibunya perkara-perkara agama. Kenapa? Karena kalau sudah perkara agama sebenarnya masalah ibu dan anak itu bisa diselesaikan. Lawang kita itu tidak punya ibu mertua tapi juga punya kenalan perempuan tua kok. Kenapa ketika kita dengan misalnya di sini ada yang muda, ada yang tua, nanti salaman, cium pipi kanan, cium pipi kiri, besok datang lagi ya pengajian. Kenapa sama ibu mertua juga bisa? Sama mertua orang aja bisa? Karena pada waktu kita dengan orang lain itu kita berhubungan secara islami, muslimah dengan muslimah yang lain. Nah ketika dengan ibu mertua kita bersaing. Nah bagaimana kita jadikan hubungan kita dengan ibu mertua seperti muslimah dengan muslimah yang lain? Itu caranya apa? Tidak masuk. Ibu mertua jangan komentar masalah rumah tangga Anda jangan komentar tentang mertua. Nah suami suruh tegas dalam masalah ini, gitu loh. Tapi kalau Anda minta rumah sendiri, sementara suami Anda anak tunggal, saya nggak bisa bayangkan. Gimana komentar tetangga? Komentar saya aja nggak enak. Anda ini istri jadi nggak ngerti ya. Kalau suami Anda anak tunggal, ini berbeda. Misalnya suami Anda saudaranya banyak. Dan yang kedua, tidak nyamannya apa juga. Kalau tidak nyamannya itu mertua misalnya ngomong yang cerewet-cerewet, yang aneh-aneh gitu. Tapi tidak sampai misalnya nyebarkan aib-aib Anda ke tetangga-tetangga, ya tinggal pasang headset toh. Pas mertua ngomong, Anda sedang dengarkan pengajian atau murota gitu aja, nyantai gitu loh. Tapi kalau dia sampai menceritakan Anda yang jelek-jelek kepada orang-orang, kan Anda bisa ngomong sama suami, tolong ya, ini buktinya nyata, ibumu itu ternyata kantor berita antara saya dan tetangga-tetangga gitu loh. Semua Anda ceritakan, tolong agar ibu dikasih kesibukan apa deh, biar enggak nanti sibuk cerita. Minta suami Anda untuk menyamankan Anda di situ, karena Anda itu orang asing yang dibawa ke rumah itu. Yang menentukan Anda nyaman atau tidak nyaman itu sikap suami. Nah kalau Anda bilang suami orangnya pintar ngontrol emosi, ini kesempatan dia untuk mempraktekkan ilmu itu. Tapi kalau minta rumah sendiri, saya kok tidak melihat itu sebagai pilihan yang bijaksana dalam kasus ini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya untuk kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi untuk melanjutkan serial ini, karena kalau serial itu salah satu manfaatnya kita bisa detail untuk menjelaskan dan pemahaman kita menjadi lebih utuh, sehingga kalau kita pulang ada gambaran-gambaran secara praktis untuk mengaplikasikannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon izin, boleh nomor telepon atau nomor HP Ustadz kita share ke jamaah? Boleh, tapi jangan tanya di situ, karena saya tidak melayani pertanyaan lewat WA atau media sosial yang lain. Itu nomor hanya untuk bertanya kapan bisa ketemu untuk ngobrol. Karena menurut saya setiap masalah keluarga itu tidak mungkin berdiri sendiri. Mesti ada kaitannya dengan yang lain. Seorang suami yang selingkuh itu ada kaitannya dengan pelayanan istri yang mungkin tidak maksimal, teman-teman kerjanya yang mungkin suka ngojok-ngojoki, atau perempuan centil yang tidak tahu diri gitu ya, atau iman suami sendiri yang lemah. Jadi bukan cuma kasus itu, tapi banyak faktor. Nah biasanya satu pertanyaan itu saya menyelesaikannya dalam waktu sekitar 1 jam. Nah kalau WA-an itu nggak selesai, dan saya seringkali bertemu kasus ketika ngomong di WA dengan ketemu langsung itu jawabannya menjadi berbeda.
Kok berbeda? Karena ketika di WA itu yang diceritakan yang penting-penting toh, yang kurang penting nggak diceritakan. Apalagi tentang jeleknya yang nanya nggak diceritakan. Yang diceritakan cuma jeleknya suaminya toh, gitu loh. Jeleknya dia nggak diceritakan. Bagaimana menghadapi suami yang selingkuh? Ya itu toh, tidak diceritakan. Saya judes, saya suka marah-marah, saya tidak melayani di atas tempat tidur, itu nggak diceritakan. Makanya nanti jadi beda. Nah karena itu saya tidak melayani jawaban lewat media sosial. Jadi kalau mau di-share silahkan, tapi saya sudah katakan di sini itu untuk ketemu janjian, Anda bawa teman, nanti kita ngobrol bareng tentang keluarga Anda, atau Anda bawa suami dan macam-macam. Tapi kalau nanya di situ mau nangis-nangis kayak apa, saya tetap nggak bisa jawab karena itu sudah keputusan saya. Dan saya betul-betul minta maaf kalau nanti ada orang bertanya tapi saya tidak menjawab, karena memang saya memutuskan tidak menjawab melalui media sosial. Kalau Anda tidak bisa ketemu ya di sini, siapkan pertanyaan dari rumah. Begitu saya mulai, Anda langsung kasihkan kepada panitia. Jadi itu nanti yang pertama kali ditanyakan, gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kan nanti ada juga yang hubungi saya bukan untuk konsultasi, toh mungkin mau menikah, minta saya untuk ngasih tausiah nikah, misalnya gitu ya. Atau mau ngundang pengajian di kampungnya, siapa tahu, wah ini di ibu-ibu di kompleks saya error semua Ustadz, ini harus ada pencerahan masalah rumah tangga. Nah mereka error karena bapak-bapaknya juga error gitu ya. Saya pernah loh nemukan satu kampung itu yang mereka selingkuh itu cuma antar tetangga gitu. Ini betul-betul mengerikan. Jadi selingkuh itu dengan tetangga sebelah, dengan tetangga sebelahnya, tetangga sebelahnya. Itu mengerikan betul. Oke, cukup kita tutup dengan doa Ustadz. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan langkah-langkah kita, meringankan beban-beban kita, dan Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan istinabah. Allahumma izil islam wal muslimin walik ad-da'adin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.